adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, kakak Tengah Lema Putri Kusuma dari Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 19130311012. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan mempraktikkan cara menentukan asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Apa itu asam dan basa? Asam memiliki sifat korosif, berasa asam, dapat mengubah lakmus biru menjadi merah dan memiliki pH kurang dari 7. Basa memiliki sifat licin, berasa pahit, dapat mengubah lakmus merah menjadi biru, serta memiliki pH lebih dari 7. Lalu, bagaimana cara menentukan suatu zat bersifat asam atau basa? Penentuan asam dan basa dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu pertama, menggunakan indikator alami seperti kunyit, anggur, mawar, dan kubis ungu. Kemudian yang kedua, indikator buatan seperti lakmus merah dan lakmus biru. Kemudian yang ketiga, yaitu pH meter. Pada kesempatan kali ini, kita akan praktikum asam dan basa menggunakan indikator alami. Tujuan praktikum kali ini yaitu menentukan sifat asam dan basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini adalah gelas, cuka, mortar dan alu, bunga telang biru, ekstrak bunga kembang sepatu, ekstrak kunyit, air garam, air kapur, dan air sabun. Langkah kerja pada praktikum ini adalah: pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan praktikum kali ini. Selanjutnya, kita akan membuat ekstrak bunga telang biru dengan cara menumbuk bunga telang biru menggunakan mortar dan alu hingga warna biru keluar. Jika sudah cukup halus, tambahkan sedikit air untuk mengubahnya menjadi larutan. Setelah selesai, letakkan ekstrak bunga telang biru ke dalam suatu wadah. Selanjutnya, siapkan air garam, cuka, air sabun, dan air kapur. Kemudian, tambahkan sedikit indikator kunyit ke dalam keempat larutan tersebut. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi pada larutan. Kemudian untuk percobaan yang kedua, siapkan juga air garam, cuka, air sabun, dan air kapur. Kemudian tambahkan ekstrak bunga telang biru ke dalam keempat larutan tersebut. Setelah ditambahkan, amati juga perubahan yang terjadi pada keempat larutan tersebut. Lakukan hal yang sama untuk percobaan ketiga, yaitu siapkan air garam, cuka, air sabun, dan air kapur. Kemudian, tambahkan ekstrak bunga kembang sepatu ke dalam keempat larutan tersebut.
Setelah indikator ditambahkan, lihat perubahan yang terjadi pada larutan. Adapun hasil dari pembahasan pada praktikum ini yaitu: pertama, berikut merupakan hasil dari praktikum untuk indikator kunyit. Selanjutnya, ini merupakan hasil percobaan untuk indikator bunga telang biru. Selanjutnya, ini merupakan hasil praktikum untuk indikator ekstrak bunga kembang sepatu. Air garam ketika ditambahkan indikator kunyit menghasilkan larutan berwarna kuning, ketika ditambah ekstra bunga telang biru menghasilkan larutan berwarna biru muda, dan menghasilkan larutan berwarna merah pudar ketika ditambah ekstra bunga kembang sepatu. Hal ini menunjukkan bahwa air garam bersifat netral karena tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Juga ketika ditambahkan indikator kunyit menghasilkan larutan berwarna kuning terang, ketika ditambah ekstra bunga telang biru menghasilkan larutan berwarna merah ungu, dan menghasilkan larutan berwarna merah terang ketika ditambahkan ekstra bunga kembang sepatu. Hal ini menunjukkan bahwa cuka bersifat asam. Air sabun ketika ditambahkan indikator kunyit menghasilkan larutan berwarna hijau pudar, ketika ditambah ekstra bunga telang biru menghasilkan larutan berwarna biru terang, dan menghasilkan larutan berwarna ungu ketika ditambahkan ekstra bunga sepatu. Hal ini menunjukkan bahwa air sabun bersifat basah. Air kapur ketika ditambahkan indikator kunyit menghasilkan larutan berwarna jingga, ketika ditambah larutan ekstra telang biru menghasilkan larutan berwarna hijau pudar, dan menghasilkan larutan berwarna hijau muda ketika ditambahkan ekstra bunga kembang sepatu. Hal ini menunjukkan bahwa air kapur bersifat basah. Jadi sekian percobaan kali ini, semoga membantu ya. Jangan lupa untuk mencoba.